Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya YTN Tanjung. Kali ini saya ingin menunjukkan dampak dari ayam afkir dengan ayam yang populasinya banyak. Ini penting diketahui bahwa ayam afkir itu mempunyai pengaruh besar terhadap koloni yang banyak. Untuk itu penting dilakukan oleh peternak untuk memisahkan antara ayam afkir dengan populasi yang banyak tersebut. Kalau tidak dipisah, ayam yang sedikit ini nantinya akan menulari populasi yang banyak itu. Walaupun sederhana, kita harus membuatkan tempat khusus untuk ayam-ayam afkir tersebut. Kalau saya bikin di bawah kandang seperti ini. Di bawah tapi di samping, jadi tidak mengenai kotoran yang dari atas. Ini saya buat semeter lebar 2,5 meter atau kurang lebih 1 meter dikali 3 meter gitu aja lah, 1 dikali 3 meter. Untuk populasinya di dalam kita sesuaikan karena bentuk dari ayam afkir itu beraneka ragam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lumpuh, macam-macam. Untuk bangunannya kita buat yang sederhana saja, tidak perlu yang mewah-mewah. Bisa panggung seperti ini atau di lantai tanah. Keduanya sudah saya coba ya. Dulu saya kasih broodingan itu di atas kandang, tapi terpisah. Saya buat kelompok kecil gitu, saya kasih sekat. Tapi kenyataannya lebih baik seperti ini, dipisah dan di ruang yang terpisah juga. Di tanah juga baik. Justru yang ayam-ayam yang tingkak-tingkak atau pincang-pincang itu dia jadi bisa berjalan. Itu kalau tanah. Kalau seperti ini panggung, dia bisa kecepit. Untuk pembuatannya ini kan tidak banyak mengeluarkan biaya. Kalau cuman seperti ini saya cuman gunakan kayu-kayu bekas dan bambu-bambu sisa itu yang saya pakai. Kelemahan dari kandang panggung untuk ayam afkir ialah rawannya dia untuk kecepit, itu aja. Tapi untuk kesehatan atau kebersihan dia lebih terjamin karena kotoran kan jatuh ke bawah. Kalau di tanah itu kotorannya itu bercampur dengan si ayam. Jijik lah melihatnya, itu aja jijik. Kita sendiri masuk juga jijik ya, kurang terjaga kebersihannya. Perlu sobat peternak semuanya ketahui bahwa penularan penyakit pada ayam itu bisa melalui udara, bisa melalui air tempat minumnya, bisa juga melalui tempat makan. Kalau udara
mereka itu kan berkumpul. Kalau malam atau panasan itu biasanya mereka berkumpul, berkerumun. Nah, disitulah napas si ayam yang satu dengan napas ayam yang lain itu saling bertukar. Apa sih namanya itu istilahnya? Sedangkan kalau lewat air, si ayam yang sakit ini, apalagi kalau yang cekrek-cekrek itu, dia itu kan mengeluarkan lendir ya. Mengeluarkan lendir dari hidungnya atau dari mulutnya. Lendir yang keluar tadi akan bercampur di air minum, baik air minum yang merah kayaknya saya itu ataupun yang manual. Otomatis si ayam yang lain juga akan meminum lendir dari ayam yang sakit tersebut. Cara penularan yang lain ialah melalui tempat makan. Tempat makan yang sama antara ayam yang sakit dengan ayam sehat itu bisa terjadi karena si ayam sakit tadi kan lendirnya itu jatuh ke makanan si bama itu. Jadi nanti ayam yang sehat juga kemungkinan besar akan memakan bama yang kena lendir tadi. Tapi faktor terbesar penularan ayam sakit ini ialah melalui air dan udara. Dua hal tersebut yang cepat sekali membuat penyebaran penyakit. Kualitas air juga mempengaruhi kesehatan si ayam. Air yang baik itu ialah air yang tidak kemasukan air hujan. Itu air yang baik. Jadi bagi sobat peternak semuanya, pakailah, kalau saran saya, pakailah sumur gali atau sumur bor. Yang penting air hujan itu tidak sampai masuk ke dalam sumur, karena air hujan itu kan mengalir jatuhnya ke tanah ya. Nah, dari tanah tadi si air tadi mengalir ke dalam sumur, sedangkan tanah sendiri, di atas tanah sendiri itu banyak mengandung bakteri-bakteri dan teman-temannya itu. Jadi nanti bahaya kalau sampai masuk ke dalam sumur. Kalau saya pakai sumur gali. Walaupun tidak dalam, cuman 2 meter sumur saya dan letaknya di pinggir sungai. Tapi yang penting ialah tidak kemasukan air hujan. Bahkan banyak peternak itu memakai klorin ya, klorin untuk menetralkan bakteri yang terkandung di dalam air. Tapi kalau saya tidak memakai klorin, karena klorin sendiri dia membuat tempat makan dan minum ayam itu jadi berkarat, bukan berkarat sih, cepat rapuh. Jadi saya nggak pakai sekarang. Tapi cara yang lain saya itu memakai tekniknya, tandon air yang saya pakai itu tidak saya tutup atau tidak saya atapi, biar sinar matahari itu bisa menyinari tandon air tersebut. Lubang di atas tandon air itu kan nggak terlalu lebar, jadi air hujan yang masuk ke tandon juga tidak terlalu banyak. Bahkan terkadang sering kena sinar matahari, jadi baguslah untuk membantu menetralkan air yang ada di tandon air. Sedangkan tandon air sendiri pun setiap hari saya selalu isi full ya, tidak sampai yang tinggal 1/4 gitu, tidak. Saya selalu isi full. Tujuannya supaya air di dalam tandon itu kotorannya bisa mengendap.
Itu tujuan saya. Bahkan ya juga ada peternak lain itu yang memakai apa itu, semacam lampu untuk menyinari air, untuk menyinari di dalam air itu loh, yang pakai sinar ultraviolet itu. Ada peternak yang pakai seperti itu bagus sih. Cuman saya nggak pakai karena saya nggak tahu di sini belinya di mana ada orang jual, saya nggak tahu. Andai itu ada, saya juga akan pakai yang seperti itu karena lebih bisa menjamin untuk kesehatan air, dan tempat minum ayam juga terjamin juga karena tidak kena klorin tadi. Kalau dulu saya pakai klorin banyak, setiap hari saya pakai 3 keping itu, 3 keping yang besar-besar itu. Tapi sekarang saya tidak lagi karena tempat minum saya itu banyak yang rusak. Sedangkan tempat minum ayam satu set itu harganya hampir kurang lebih 100.000. Bayangkan tuh berapa kerugian kan. Demikian video untuk kali ini. Kalau ada saran, kritikan, atau masukan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya agar channel ini bisa terus saya kembangkan. Saya ingin terus berbagi, mudah-mudahan kita bisa sukses sama-sama ya. Salah hilaf atas omongan-omongan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.